Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujianku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, memohon kasih dan karunia Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan atas kami. Kami rindu pagi hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan
berkati, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Baik hati kami, baik pikiran kami, tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sucikan, Tuhan ampuni, dan Tuhan kuduskan. Kami rindu diperbaharui, dan kami rindu kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Jagai kami Bapa dan lindungi kami. Pimpin setiap langkah jalan hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar untuk kami selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Dan ajar juga kepada kami supaya kami dapat mengasihi sesama kami, orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami, kebutuhan kami, segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah perlindungan, pemeliharaan, penjagaan yang daripada Tuhan boleh menjaga kami sekeluarga daripada yang jahat. Jauhkan kami dari ketakutan, jauhkan kami dari kekhawatiran, singkirkan kami dari rasa kegalauan. Biarlah kami terus boleh hidup dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, sehingga kami berlari tiada lelah, berjalan tiada henti. Kami terus menerus boleh terbang tinggi dekat kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan buat kami mengerti. Dan biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami baca, tetapi kami juga boleh mengaplikasikan, menghidupkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal yang ke-42. Pasal 42 ayat 1 sampai dengan 38-nya. Jadi satu orang membacanya 8 ayat.
Lalu teringatlah Yusuf mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai. Kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami sekalian anak dari satu ayah. Kami orang jujur. Hamba-hambamu ini bukan pengintai." Namun ia berkata kepada mereka, "Tidak, tidak benar. Kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dengan cara inilah kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, sekali-kali kamu tidak akan pergi ke sini, kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang dari antaramu menjemput adikmu itu. Tetapi yang lain harus ditahan di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh kamu ini pengintai." 17-25. Lalu mereka semua masukkan ke dalam tahanan daripada yang ketika itu berkata kepada mereka, lakukan lain, maka kamu akan tetap hidup. Aku ini takut akan Allah. Kamu orang kecil, biarlah seorang dari antara kamu bersaudara dikurung dalam rumah tahanan. Tapi yang lainnya pergilah dan bawalah gandum untuk seisi rumahmu. Yang kelaparan tetapi saudara bungsumu harus kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu tetap benar dan kamu tidak harus mati. Demikianlah yang mereka lakukan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Tidak benar-benar akibat dosa kita terhadap hati kita itu, karena kita melihat betapa susah hatinya ketika ia memohon belas kasihan untuk kita. Tapi kita tidak mendengarkan pemohonannya. Itulah sebabnya susah hati ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab kepada mereka, "Bukankah dahulu sudah katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darah ini dituntut dari kita." Namun mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab ada justru seorang bahasa sebagai perantara. Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Simeon diambilnya dari antara mereka dan dibelenggu di depan mata mereka. Setelah itu Yusuf memerintahkan agar wadah gandum mereka diisi dengan gandum. Uang mereka masing-masing dikembalikan ke dalam karungnya dan bekal di jalan diberikan kepada mereka. Demikian yang dilakukan untuk mereka.
Lalu mereka memuat gandum itu ke atas keledai mereka dan berangkat dari situ. Ketika salah seorang dari mereka membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, ia kaget melihat uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada orang saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Hati mereka pun kejut dan mereka saling memandang dengan gemetar serta berkata, "Mengapa engkau melakukan hal ini kepada kita? Mengapa Allah melakukan hal ini kepada kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakannya segala sesuatu yang mereka alami. Katanya, "Orang yang menjadi tuan di atas negeri itu berkata kepada kami dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kami katakan kepadanya bahwa kami orang jujur, kami bukan pengintai dan kami bukan tetapi kami katakan kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai, kami 12 bersaudara, anak-anak ayah kami sekarang ada pada ayah kami di tanah Kanaan. Kata orang yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dengan cara inilah aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Seorang dari antara kamu bersaudara harus kamu tinggalkan padaku. Kemudian bawalah gandum dan untuk seisi rumahmu yang kelaparan dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudara bungsumu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai. Tetapi orang jujur, aku berkata, aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan kami bukan bergerak sebebasnya di negeri ini. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Melihat pundi-pundi uang itu, mereka dan ayah mereka pun ketakutan. Kata Yakub ayah mereka kepada mereka, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Akulah yang menanggung semuanya ini." Lalu Ruben berkata kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganmu dan aku akan membawanya kembali kepadamu." Namun jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama kamu, saudara-saudaranya telah meninggal dan hanya dialah yang tinggal. Jika bahaya menimpanya di jalan yang akan kamu tempuh, kamu membuat aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati dalam duka cita." Amin. Baik, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa untuk masing-masing. Kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk sinode. Kita berdoa untuk jemaat. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk besok minggu. Kita doakan untuk minggu keempat. Kita doakan untuk bulan Agustus minggu pertama. Ada KKR. Kita doakan untuk minggu kedua di bulan Agustus ada tukar mimbar sinode. Dan kita berdoa untuk pokok-pokok doa bisa ditambahkan masing-masing. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hanya kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin di dalam tangan-Mu kami akan menjadi indah. Kami akan dipulihkan. Kami akan diperbaharui. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa. Dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber daripada segala sesuatu. Engkaulah sumber daripada pertolongan kami. Sesungguhnya pertolongan datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati kami, teguhkan kami. Biarlah kami menjadi kuat di dalam Engkau, tidak kecut, tidak tawar hati di dalam menghadapi berbagai macam badai di dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami.
Dan kami percaya bahwa Engkau akan memandu setiap langkah kami. Bahkan janji-Mu, Engkau akan memberkati orang yang memberkati kami. Dan Engkau juga akan mengutuk orang yang mengutuk kami. Barang siapa yang menerima hamba yang kutus, dia juga menerima. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang meneguhkan kami. Dan kami rindu Tuhan pada pagi hari ini kehidupan kami sungguh-sungguh ada di dalam pertobatan, ada di dalam takut akan Tuhan. Sekiranya kami berdosa di hadapan Tuhan, oleh hati, pikiran kami, tindakan-tindakan yang tidak berkenan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah kami boleh bergantung kepada Tuhan, biarlah kami boleh bersandar kepada Tuhan, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau satu-satunya, karena Engkaulah yang memiliki kuasa. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa segala kuasa baik di bumi dan di surga ada padaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat yang akan melindungi kami, yang akan menuntun kami di dalam jalan. Oleh karena itu berkati hari ini ya Bapa, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam kami dapat mengalami sukacita, damai sejahtera bersama dengan Allah. Di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan dengan setiap perbuatan kami. Sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan, orang-orang yang telah memperhatikan, orang-orang yang telah memberkati kami dengan doa, dengan tenaga, dengan waktu mereka, dengan perhatian mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan. Berkati ya Bapa. Baik kesehatan mereka, baik keluarga mereka, baik usaha mereka, baik aktivitas mereka ya Bapa. Karena kami yakin bahwa Engkau juga akan memperdulikan orang yang memperdulikan hamba-hamba. Engkau akan memberkati orang yang memberkati hamba-hamba. Engkau akan memberkati orang yang memperdulikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapak, supaya menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapak, di gereja-Mu ini menjadi keluarga yang tetap setia di dalam melayani Tuhan sampai pada akhir. Berkati mereka ya Bapak, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati juga hamba Tuhan, majelis komisi-komisi Tuhan di tempat ini. Supaya mereka sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati, sungguh-sungguh memiliki rasa takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau tahu setiap hati kami, setiap pikiran kami, bahkan di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi. Dan biarlah kami boleh terus-menerus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga untuk sinode kami.
Berkati juga untuk bangsa dan di negara setiap kami. sudut ruangan ini, Berkati Tuhan untuk setiap agenda-agenda kami di tempat ini. Untuk setiap program yang ada ya Bapak. Untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kasih Allah adil memberikan mereka pun ada dalam Engkau. Kami serahkan hari ini Tuhan, segala tumbuh kembang kami dan juga Tuhan Yesus, pendidikan kami, sekolah kami, kuliah kami, dan juga kami serahkan segala pekerjaan kami, baik kami yang bekerja di ladang, kami yang bekerja di pasar, kami yang bekerja di toko, maupun Tuhan yang bekerja di sawah, dan juga yang bekerja di usaha sendiri. Tuhan, tolong berkati kami semua, dan kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih-Mu, dan kami menyerahkan segala sesuatunya ada dalam kehendak Tuhan. Ampuni dan kuduskan setiap hati kami. Dalam kasih-Mu Yesus kami berdoa, dan semuanya terjadi pada kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Bila engkau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu bimbingan dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, dan berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi aku tak bersama. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu yang pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas.